Eee, Setelah kita pelajari tentang reologi, ya, reologi itu adalah studi tentang behavior, perilaku, ya, perilaku zat dalam bentuk fluida, ya, zat yang mengalir berdasarkan grafik hubungan gaya dan akibat gaya itu sendiri. Ya. Nah, di sumbu X kita nyatakan sebagai tegangan geser. Ya. Tegangan geser atau shearing stress. Ya. Sebenarnya itu kalau di jenjang pendidikan sebelum ini namanya tekanan, ya, karena dia adalah force over area atau gaya perluas. Gaya perluas. Di semester 1 kita udah belajar gaya itu yang ada di fluida, ya, fluida statik ataupun fluida dinamik. Dan kemudian sekarang kita mengacu atau mengaplikasikan, ya, konsep gaya yang visualisasikan dalam bentuk grafik hubungan dengan akibatnya, yaitu regangan, shearing stress, ya, laju geser, ya, laju geser. Maka memberikan beberapa tipe aliran. Tipe aliran, ya. Tipe aliran ini ada dua, ya. Tipe aliran Newton dan tipe aliran non-Newton. Ya, tipe aliran Newton itu adalah tipe yang linear, ya. Artinya pergeseran uh, shearing stress dengan rate of shear itu berada pada suatu linearitas tertentu. Nah, linearitas tertentu itu yang kemudian kita sebut sebagai viskositas atau kekentalannya. Atau kebalikannya adalah fluiditas. Ya. Apa itu viskositas? Viskositas adalah kekentalan zat dan fluiditas itu adalah keenceran zat. Ya. Antara fluiditas dengan viskositas ini sesuatu yang berkebalikan. Seperti halnya antara konduktivitas dengan resistivitas. Ya. Kita sebut aja itu suatu bentuk kesamaan pengertian seperti konduktivitas dengan fluiditas, ya, karena kemampuan bahan untuk bisa menghantarkan arus listrik, konduktivitas, ya. Fluiditas juga sama, kemampuan fluida untuk menghantarkan diri, ya. Semakin fluiditas semakin besar berarti semakin encer, ya. Nah, kebalikannya adalah kebalikan dari fluiditas adalah kekentalan atau viskositas, ya. Viskositas seperti layaknya resistivitas, kemampuan menghambat, ya, kemampuan menahan, ya. Resist itu kan tahanan, ya, resistivity tahanan. Nah, seperti itu, ya. Dari grafik terdapat linearitas, ya. Linearnya itu berupa viskositas atau fluiditas. Ini kalau grafik A ini menunjukkan dia adalah aliran Newton, ya, aliran Newton. Grafiknya linear, ya. Nah, kemudian aliran non Newton itu dibagi menjadi dua, ya. Aliran yang tidak dipengaruhi waktu dan aliran yang dipengaruhi waktu, ya. Kalau aliran yang tidak dipengaruhi waktu itu ada tiga, yaitu plastis, ya, pseudoplastis, dan dilatan. Nah, kemudian yang dipengaruhi waktu juga ada tiga, aliran tiksotropi, kemudian anti-tiksotropi, dan yang ketiga adalah reopeksi. Ya. Nah, kalian silakan nanti buka-buka lagi, ya. Bapak berikan beberapa source, ya, artinya ini file ini sudah ada di Microsoft Teams, kalian bisa buka-buka. Kemudian Bapak punya database video yang kemudian diupload di YouTube, ya. Itu berharap supaya kalian kapan-kapan bisa membuka, ya, itu adalah video-video yang Bapak upload tahun kemarin, ya. Karena sejak pandemi ini, ya, karena tidak bisa bertatap muka, maka
Bapak upload ke Bapak upload ke YouTube supaya bisa diakses oleh kakak kelas kalian tahun lalu ya. Nah, termasuk tahun ini juga seperti itu ya. Bapak berharap bisa kalian mengakses itu. Nah, kemudian balik lagi, uh, materi kuliah hari ini sebenarnya Bapak ingin memperkenalkan kalian bagaimana fisik kebendaan itu sendiri ya. Kalau kemarin kan seolah kita berada pada paparan di atas kertas, ibaratnya di atas kertas ya, ini di atas slide ini kalian melihat secara grafik, kalian melihat secara pengertian dasar ya. Kalian melihat bagaimana fisik dari benda itu yang digambarkan dalam dua dimensi. Nah, hari ini adalah kita sedikit melihat bagaimana viskositas ini dihitung dengan praktek. Harusnya ini kita melakukan praktek ini di kampus ya. Mudah-mudahan pertemuan ke-8 dan seterusnya bisa praktikum, bisa ke kampus. Nanti kita akan menggunakan eh, peralatan ini ya. Nah, penentuan viskositas ini ada sedikitnya 3 ya, tapi kemudian kita hanya menggunakan satu yang ada di kampus karena 2 diantaranya atau yang lain diantaranya itu uh, alatnya tidak ada ataupun mahal untuk dibeli ya. Yang murah adalah viskometer Oswald ya. Ini ada 3, ada viskometer kapiler, bola jatuh dan putar ya. Nah, diharapkan sebenarnya di praktikum nanti ya, kita menggunakan satu sampel untuk aliran Newton, bisa Aquades ya. Kemudian kita menggunakan beberapa sampel aliran non-Newton ya. Nah, ini kalau kita setelah melakukan praktikum ini mudahnya aja ya. Kita dapat viskositas Newtonian pada titik ini ya, pada titik 200 tegangan geser, laju geser, itu dia mendapatkan sekitar 20 poise ya di titik ini. Sebenarnya untuk aliran Newton ini sama terus ya, sama terus. Karena dia linear. Ya, kalau kita kemarin bahas bahwa viskositas atau fluiditas itu adalah nilai gradien. Gradien pada garis lurus itu selalu nilainya tetap ya. Karena dia itu kan perbandingan sumbu Y terhadap sumbu X. Di setiap titik tangennya, tangennya itu selalu sama ya. Sudutnya selalu sama. Nah, kemudian kalau di B juga diambil ketika dia relatif linear ya, relatif linear. Jadi ini kalau dia sebutkan bahwa ini adalah pseudoplastis ya. Nah, viskositas pseudoplastis itu adalah 8,5 poise di titik P. Ya. Kok kenapa nggak sama 20? Kan sama-sama titik P. Nah, gradien ingat ya, gradien itu adalah sudut yang dibentuk uh, delta Y per delta X. Ini kan mulai linear itu bukan dari bawah sini ya. Dan kalian bisa lihat ini juga kemiringannya beda ya, sudutnya beda. Sudutnya beda, jelas nanti ya pasti beda ya. Dia dapatkan 8,5 poise di titik P ya. Kemudian you see ini 10 poise yang di C ya. Ini pengertiannya viskositas juga ya. Viskositas di C adalah 10 poise, viskositas di D adalah sama 5 poise ya. Ini sebenarnya didapatkan balik lagi tadi tentang perbandingan nilai Y dan nilai X. Oke, kemudian nanti ketika kita praktikum ya, jadi praktikum itu seolah menentukan satu dulu, baru dari satu itu kita jadikan perbandingan untuk berikutnya. Prinsip konsepnya adalah menjatuhkan bola di atas viskometer. Nah, ini viskometer Oswald ya, dan ini viskometer yang lainnya bentuknya miring-miring seperti. Tapi yang kita gunakan adalah ini ya, bukan yang Abeloth sama Oswald Cannon French ini.
kita kayaknya nggak ada ya, belum ada ya. Kita menggunakan ini. Kalau menggunakan ini juga cukup sebagai siswa masih belum mengerti, masih rumit dengan ini. Nah, coba Bapak akan putarkan satu video ya. Sambil nanti Bapak potong ya. Sebentar. Pindah. Bukan ya. The same type of fluid that can do this can also do this. Bentar ya, Bapak lupa lagi di mana. Oh, bukan. Viscosity measurement. All fluids, liquids and gases exhibit a characteristic property of Oh, bukan. Sebentar, Bapak akan bukakan dulu. Ya. Bapak tutup dulu bentar. Bentar ya, loading internetnya masih. Oh, pantesan. Besar maka zat cair itu semakin physics core translate ke dalam bahasa ini juga berada di sana. Pada kesempatan kali ini kita ya, Bapak tanya kalian, ini kelihatan nggak gambar viskometer Oswald ini? Boleh buka salah satu audionya? Belum? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Ya, viskometer Oswald ini seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu untuk ya menentukan besarnya kekentalan zat cair. Ya. Alat ini terbuat dari kaca dan memiliki pipa yang cukup sempit. Kemudian ada dua bulb ya, bulb besar dan bulb kecil. Ya. Fungsi bulb itu dia adalah menahan cairan tersebut dan kemudian akan kita ukur ya berapa besar waktu dari suatu titik tertentu ke titik yang lainnya untuk menentukan berapa besar kecepatannya. Ya, selamat datang teman-teman pada tahanan pada zat cair tersebut, sehingga kalau resistansinya semakin besar maka zat cair itu semakin kental ya, atau kalau resistansinya kecil zat cair itu akan semakin encer. Video ini ya, Bapak review ya dari ini akan kita lakukan India dengan memasukkan beberapa zat cair ya dengan melihat flow rate atau laju aliran zat cair tersebut berdasarkan waktu yang ditempuh ya, semakin lama atau cukup waktu pendek.
Yes, ini hanya digunakan pada cairan Newtonian ya, di mana grafik flow rate ini constant terhadap yang sebelumnya kita lihat rate of shear ataupun shearing stress. Selanjutnya adalah kontraksi dari viscometer Oswald ini. Ini adalah diagram yang menunjukkan viscometer Oswald ya. Ya, viscometer Oswald ini terdiri dari pipa yang besar di sebelah kiri dan ini sebuah pipa yang kecil ya. Terdiri dari dua bulb besar dan bulb kecil ya. Oke, ini terdiri dua bulb besar dan bulb kecil. Tempat ini adalah untuk memasukkan liquid ya. Water Lyman transfer liquid ini digunakan untuk memasukkan liquid sampai pada suatu volume tertentu masuk ke dalam bulb ini ya. Ini adalah rubber tub suck liquid, artinya ini tempat untuk nanti liquid ini dihisap pada suatu batas tertentu atau di atas batas ini. Ini ada upper mark level A, ini ada tanda garis sebenarnya di sini. Kemudian di sini ada bulb kedua, bulb yang lebih kecil, dan ini ada lower mark B ya. Ini adalah batasan panjang tanda A dan tanda B yang nantinya akan kita tentukan waktu jatuhnya berapa detik ya. Dan kemudian di bawah ini ada pipa kapiler, kapilaritas, dan kemudian ini adalah pipa U ya. Oke. Oke, cara menggunakannya ya kita masukkan ke cairan ini ke dalam pipa ini sampai dengan ke bawah, sampai dengan bulb, mengisi bulb yang besar ini, kemudian pipa U ya, pipa U, dan kemudian tidak sampai dengan pipa kapilaritas, pipa kapiler nanti, karena kita akan hisap ya, hisap cairan itu dari pipa sebelah kiri. Ya, nantinya kita akan menghitung waktu jatuh cairan tersebut dari mark A jatuh ke mark B, atau dari tanda A turun ke tanda B dalam berapa second. Ya, berikutnya kita akan melihat praktek langsung dengan menggunakan liquid ya, dengan menggunakan cairan tertentu. Kita gunakan wet distillated water atau standar air, atau kita ini adalah menggunakan Aquades.
Dan kemudian posisikan viskometer Oswald ini dalam satu statif ya yang stabil, karena ini harus dalam kondisi berdiri dan usahakan bukan dipegang oleh tangan. Ya. Oke, setelah kita isi cairan itu dari pipa sebelah kiri ini ya, pipa sebelah kiri ini pada suatu batas yang cukup ya, sampai dengan dia tidak sampai kepada mark B atau tanda B, tanda bawah ini, kemudian bisa kita hisap dengan tube ini ya. Nah, kita lihat itu maka mulai perhitungan, tunggu sampai dengan mark B ya. Ini adalah mark A, tanda A, dan ini adalah tanda B. Ya. Setelah sampai pada mark B, kita stop, dan ini di waktu 21,94 detik. Dan kemudian kita bisa lanjutkan lagi dengan liquid yang berbeda, bisa menggunakan turpentine oil ya, atau cairan lain. Sama, kita masukkan lagi dari sebelah kiri cairan tersebut. Ya, kemudian kita hisap lagi di bulb tool sampai dengan di atas tanda atau mark A ya. Dan kemudian kita ulang lagi untuk menghitung waktu ya. Dari posisi A sampai dengan posisi B melewati bulb. Ini hanya bisa digunakan pada cairan Newton yang viskositasnya adalah konstan. Ya, sekarang kalian bisa lihat, nah kita putuskan waktunya adalah kurang lebih 26,33 detik. Perjalanan dari mark A ke mark B itu kurang lebih 26,33 second. Kemudian sampel lain ya. Berikutnya adalah perhitungan viskositas lain ya. Kita mengukur, menimbang botol kosong ini ya, yang kita lihat itu adalah tadi kurang lebih ya, ralat ini sebenarnya untuk menentukan densitas ya, menentukan densitas dengan cara mengukur massa dan kemudian melihat volume. Ya, karena densitas itu adalah massa per volume.
Menghitung massa adalah dengan menimbang dulu kontainernya, wadah dari massa tersebut berapa, kemudian kita isi air tersebut, ya, isi cairan tersebut, sehingga massanya pasti beda, ya. Nah, kemudian massa dari air itu adalah massa total dikurang massa botol, dan dibagi volume itu sebagai densitas, ya, atau massa jenis. Karena dalam pengukuran viskositas, ya, untuk perbandingan pengukuran berikutnya kita harus tahu massa jenis dari zat-zat tersebut, ya. Kalau Bapak lihat kan, nah ini ya, ini N1 per N2 adalah rho 1 T1 dibagi rho 2 T2, ya. Ini mungkin masih abstrak di kalian, ya, artinya kalian belum memegang penuh, ya, belum memegang alatnya seperti apa, tapi at least kalian sudah pernah dijelaskan, ataupun sudah kita pernah melihat hal ini, supaya nanti ketika kita kejadian langsung melakukan praktek tersebut tidak buta sama sekali, ya, tidak buta sama sekali. Oke, coba kita lanjutkan, lihat videonya. Kita bisa melihat berapa berat botol terhadap cairan. Maka massa cairan itu adalah, ya, ini kita mau menghitung terpentin oil. Pengurangan ketika ada volume zat cair dikurangi dengan ketika botol dalam kondisi kosong. Dengan Bapak cepatkan saja. Nah, ini adalah perhitungan yang kemudian kalau tadi Bapak bilang, kita sebenarnya menghitung densitas, ya, atau massa jenis. Terlihat oleh kalian ini W3 min W1, W2 min W1, seterusnya, ya. Ini akhirnya kita dapat berapa densitas rho 2. Dia nilainya adalah 0,852 gram per mililiter. Ini terpentin, ya, terpentin oil, ya. Nah, kalau densitas dari air itu kan kurang lebih 1,00. Berarti densitas terpentin oil itu di bawah densitas air, ya. Massa jenis terpentin ini di bawah massa jenis air. Ya, kalian bisa lihat ini adalah massa dari spesifik 9, ya, Bapak cepatkan aja. Artinya sebenarnya ini massa ketika nanti kalian lihat-lihat lagi tentang ini, ya. Video aslinya sebenarnya dalam bahasa Inggris. Kita dapatkan rho itu cuma Bapak translate sedikit per mililiter supaya dipahami oleh mahasiswa yang ada di Indonesia yang dia tidak fasih bahasa Inggris, yang tidak. Nah, ini kalau kalian lihat, ya, tadi Bapak bilang density of water at room temperature atau massa jenis air dalam temperatur ruang di sini adalah 0,997. Ya. Ini hampir satu, ya, hampir satu. Emang massa jenis air atau destillated water, itu air terdestilasi, yaitu adalah kurang lebih 1 gram per mililiter. Bapak cepatin aja. Terpentin oil melakukan ini adalah Nah, ini yang tadi Bapak bilang perbandingannya, ya. Kita itu menentukan viskositas berikutnya itu cukup dengan perbandingan densitas dan waktu, ya. Kemudian dikali dengan viskositas pertama, ya. Nah, ini kalau ini, nah ini di sini, ya, objek pengamatan kita itu N1 per N2 adalah rho 1 T1 per rho 2 T2, ya. Kalau kita sudah menentukan viskositas yang pertama, ya, maka kita bisa menentukan viskositas yang kedua, ya, dengan perbandingan massa jenis dan waktu jatuh tadi, ya. Massa jenis dihitung dengan menggunakan massa per volume, ya. Dan waktu itu di-measure atau diukur dari waktu jatuh tadi. Waktu jatuh dari mark A ke mark B, ya. Waktu jatuh dalam viskometer
Oswald tadi. Ya, ini walaupun masih oleh kalian masih abstrak ya. Artinya Bapak balik lagi, kita seharusnya kalau di offline ya, ketemu langsung itu kita melakukan praktek ini ya untuk menentukan kekentalan zat cair. Kekentalan zat cair dengan menggunakan piranti ataupun alat viskometer Oswald tadi adalah ini benar-benar yang dipakai untuk cairan Newton ya. Cairan Newton tidak lebih dari air ataupun minyak ya. Air dan minyak itu dia memiliki kekentalan yang konstan ya. Ataupun cairan lain, kalaupun menggunakan cairan lain, kekentalan cukup tinggi ya. Misalkan air, oli, ataupun madu ya. Nanti kalau kita menggunakan madu, waktu jatuhnya sangat lama sekali, bisa dalam menitan mungkin ya. Kalau dalam video ini ambil aja suatu cairan yang nilai waktu jatuhnya itu ya reliable ya, nilainya sekitar berapa menit ya. Oke, seperti itu. Ya, kalian bisa lihat ini adalah perhitungan bagaimana mencari viskositas dari liquid dari perbandingan rho dan waktu ya. Karena perbandingan N2 per N1 itu adalah rho 2 T2 dibagi rho 1 T1 ya. Rho sebagai massa jenis dan T adalah waktu jatuh dari Mark A to Mark B ya. Ya, setelah kita menghitung viskositas dari air pada temperatur ruang itu adalah 0,993 centipoise. Dan density of turpentine oil rho 2 itu sebagai 0,852 gram per mililiter. Kita sudah melakukan perhitungan ini. Density water. Ya, baik. Itu tentang bagaimana menentukan kekentalan zat cair dengan menggunakan viskometer Oswald ya. Viskometer Oswald ini adalah viskometer yang cukup ekonomis ya dibandingkan viskometer yang lainnya. Nah, ada juga viskometer putar ya. Ini Bapak lanjutkan aja. Ini terdiri dari viskometer Stormer. Bapak sendiri di kampus juga belum pernah ini ya, karena kayaknya kampus belum punya ya, Kalaupun punya pasti akan Bapak lakukan ini di kakak kelas kalian sebelumnya ya. Prinsip kerjanya sebenarnya sama ya, prinsip kerjanya sama dari grafik waktu ya. Waktu kemudian diubah dalam suatu pola grafik tegangan geser dengan laju geser ya. Karena ya seperti teori-teori sebelumnya bahwa dari grafik tegangan geser dan laju geser itu mengidentifikasi jenis cairan. Mengidentifikasi jenis cairan, kemudian dari grafik itu bisa kita tentukan berapa besar kekentalan zat cair ataupun keenceran zat cair. Ya. Kemudian ini juga sama ya, jadi nggak Bapak bahas dalam hal ini. Silakan kalian nanti buka atau cari di internet tentang ini, tapi tidak dalam penekanan ya. Yang Bapak ini adalah tentang viskometer Oswald ya. Ini viskometer putar dan ini cukup mahal karena dia ada data processing dari analog ke digital ya. Artinya bisa dilihat grafik langsung dengan digital ya, dengan suatu screen tertentu. Nah, ini kemudian ini adalah yang mungkin terakhir yang ingin Bapak sampaikan. Ya. Selama ini kita belajar reologi itu untuk apa ya? Signifikasinya itu apa? Ya. Nah, ini. Oke. Signifikasinya adalah ya, bahwa yang pertama tentang fluida. Pertama adalah mixing. Ya. Mixing itu adalah pencampuran. Nah,
Di dalam sediaan farmasi itu terdapat jenis-jenis obat ya secara biologikal yang dia itu juga dalam bentuk padatan. Padatan ini kemudian bagaimana bisa dikonsumsi ya. Dan juga padatan ini harus mungkin dicampurkan dengan jenis padatan lain yang berbeda fungsi ya. Setiap obat kadang menggunakan padatan ini dengan padatan ini supaya bisa mengobati dua jenis penyakit ini. Nah, mixing itu penting ya. Nah, antara reologi dengan mixing itu sangat berkaitan ya. Nanti insya Allah kita akan pelajari tentang mikromeritik ya, ilmu partikel kecil. Ya, bagaimana antar partikel itu bisa bersatu ya dengan ya, teknologi kayak tarik menarik ya, dengan fenomena tarik-menarik antar partikel tidak sejenis. Kemudian particle size reduction dispersion system with shear. Nah, ini tentang ukuran partikel ya dan terdispersi dalam sistem. Kalau Bapak ungkapkan mungkin gini, bagaimana contoh misalkan bau ketek ya misalkan seperti itu kan harus dengan satu bedak yang diserap ya. Nah ini ya dispersi sistem atau karena dia particle size reduction, ukuran partikel yang bisa mereduksi dari cairan-cairan ya yang ada di dalam lengan tersebut ya. Kemudian passage through orifice including pouring, packaging, bottle, passage through. Ini tuh adalah bagaimana teknologi pengemasan ya. Pengemasan packaging di dalam botol ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan hypodermic needles ya. Ini kayak semacam apa ya? Hypodermic. Ini istilah kedokteran ya. Artinya pokoknya bagaimana pengemasan itu dilakukan ya. Kayak gini seperti Bapak bilang tablet ya. Tablet itu kan sebenarnya awalnya dari buliran partikel kecil ya. Buliran partikel kecil kemudian disatukan dalam satu medium cair pasti itu. Kemudian setelah merekat dengan medium cair itu, kemudian padatan tersebut ya, yang masih ada kadar airnya, air itu kemudian dihisap ataupun diuapkan. Nah, semacam itu. Fluid transfer including pumping and flow through pipes. Nah, ini mungkin seperti pumping ya, contoh Bapak itu ketika kalian masuk ke rumah sakit apa sih namanya itu, lupa Bapak namanya, apa yang biasa dimasukkan ke urat nadi itu ya, itu kan dipumping ya dengan konsep sebenarnya konsep berat dari cairan tersebut, akhirnya dia masuk ke dalam tubuh kalian lewat urat nadi. Kenapa sih kalau lupa? Lupa Bapak. Physical stability dispersion system. Nah, ini adalah kestabilan fisik ya. Ya, balik lagi mungkin tablet ya. Bagaimana tablet itu bisa stabil ya. Stabil tablet itu mungkin ada minimal dua pengaruh. Pengaruh kelembaban dan pengaruh tekanan luar. Nah, itu. Ya. Pengaruh kelembaban kemudian dengan packaging, dengan dimasukkan tablet itu ke dalam suatu aluminium foil, semacam itu. Kemudian kalau dari pengaruh tekanan luar, ya dengan pengemasan dalam dus-dus kecil mungkin seperti itu. Oke, yang kedua adalah quasi solid, ya. Spreading and adherence of the skin. Nah, bagaimana menyebar ya di dalam skin dan kemudian kayak menyerap ya dan bekerja bekerja membasmi misalkan jamur yang ada di dalam kulit ya, yang ada di permukaan kulit.
Removal from jars or extrusion from tubes, ya. Mengeluarkan dari jars tabungnya, ya. Dan extrusion from tubes. Ini kayak kapsul, ya. Extrusion from tubes. Tubes itu tabung, itu dalam bentuk tabung kecil, ya, kapsul. Nah, extrusionnya itu ini kan entah apa yang dipakai di kapsul itu sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kapsul itu berpendar, ya, berpendar, extrusion. Kemudian C adalah capacity solid of mix with miscible liquid. Bagaimana solid ini bisa mix with dengan liquid, ya. Ini mungkin ya kayak bedak, ya, bedak. Bagaimana dia mix with miscible dengan liquid yang yang kita nggak inginkan, ya. Oke, D, release of the drug from the base, ya. Mengeluarkan obat-obatan dari base-nya, dari wadahnya. Oke, kemudian solid, flow of powder from hoppers into dye cavities in the tableting into capsule during encapsulation. Oh, ini bagaimana memasukkan powder di dalam kapsul, gitu aja. Menuangkan, ya. Yang kita gunakan solid itu harus dalam bentuk ini small particle size, ya. Small particle size baru kita bisa masukkan ke dalam kapsul. Kemudian B ini adalah packageability, ya, of powder and granular solid. Granular solid itu kurang lebih seperti kalian kalau beli sepatu itu kan ada granul kayak gitu. Itu hygroskopik, ya. Nah, bagaimana mengpackage powder itu, ya, powder itu bubuk bedak, ya, atau granular solid. Dia berupa padatan, ya. Padatan ini yang sifatnya absorber, ya, menyerap tadi miscible liquid yang kita tidak inginkan, ya. Bagaimana packageable-nya, ya. Itu kan akhirnya kayak seperti kalian pakai bedak salisil, bedak purol. Nah, itu semuanya dalam bentuk bedak, dan bentuk bedak partikelnya juga ukuran kecil, tapi bagaimana ketika dituangkan itu tidak semuanya tumpah. Nah, makanya dibentuk suatu filter-filter kecil, lubang-lubang kecil yang ada di ujung. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi tekniknya bagaimana? Nah, kemudian processing, ya, production capacity and equipment, ya. Kapasitas produksi dan equipment, ya. Peralatan apa yang harus kita gunakan. Nah, kemudian ini masuknya ke dalam teknologi farmasi, ya. Teknologi farmasi. Bagaimana kita, ya, setelah belajar tentang kegunaan beberapa sediaan farmasi, dan dari kegunaan itu bagaimana supaya sediaan farmasi ini bisa berperan atau terabsorpsi ke dalam atau bisa digunakan ke kita, ya. Kalau misalkan kita sakit, kita mau mengoleskan itu dalam di atas permukaan kulit, maka yang kita gunakan itu harus dalam bentuk pasta, ya. Kemudian kalau itu adalah untuk semacam seperti biang keringat, berarti itu harus dalam bentuk tablet, dalam bentuk partikel kecil. Nah, kemudian bagaimana kalau kita misalkan itu digunakan sebagai pelapis organ dalam tubuh kita, ya. Mungkin itu bisa digunakan dengan media cair ataupun dengan dalam bentuk sirup, ya, dalam bentuk cairan, dalam bentuk fluida yang nilai viskositasnya tidak terlalu besar. Nah, banyak hal-hal yang kemudian itu harus dilandaskan, harus didasarkan pada kepentingan apa kita untuk kepentingan pengobatan seperti apa, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah processing
efisiensi ya. Efisiensi ini penting. Ekonomis ya, nilai ekonomisnya itu bagaimana ya, nilai ekonomisnya bagaimana, kayak kita ketika kita butuh obat dalam bentuk jumlah yang cukup banyak ya, nggak mungkin kita semuanya dipakai packagingnya adalah dengan aluminium foil karena jadi berderet panjang ya. Tapi mungkin cukup semuanya dalam bentuk kapsul dan dimasukkan dalam satu botol besar. Nah, semacam itu. Itu tentang processing efisiensi, akhirnya seperti itu. Nah, begitulah kita belajar reologi ya, dikaitkan dengan sediaan farmasi. Kemudian dikaitkan dengan kepentingannya seperti apa, akhirnya larinya kepada teknik atau teknologi pengemasan ya, teknologi berarah pada penggunaan ya, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masih ada waktu 8 menit lagi. Ini yang terakhir ya. Jadi alhamdulillah kita kuliah reologi sudah selesai di pertemuan ketiga ini. Nanti insya Allah minggu depan kita akan belajar beda topik lagi. Kalau nggak salah tentang tegangan antar muka ya. Nah, kalian nanti diktat yang sudah Bapak buatkan silakan dibaca-baca terus ya, baca-baca terus. Kemudian yang ada di Microsoft Teams juga dibaca-baca lagi. Kemudian video-video yang sudah Bapak upload di YouTube ya, itu kalian cukup bisa lihat di playlistnya ya. Playlistnya adalah fisika farmasi gitu. Semua tentang farmasi ya. Semua tentang farmasi, kalian silakan buka-buka ya. Sebenarnya itu bukan untuk ini ya, hanya sebagai bank bank data ya, bukan untuk mencari uang atau sebagainya. Itu karena itu terkendala pandemi sehingga Bapak harus menyimpan video-video itu kemana. Bapak bikinlah sebuah channel video itu. Silakan kalian buka-buka terus tentang itu ya. Karena kalau Bapak lihat video-video farmasi itu rata-rata itu dari India. Ya, video-video farmasi rata-rata dari India. Bahasanya di antara dua, Inggris ataupun bahasa India. Ya, kalau kalian sebagian pasti kalian nggak ngerti bahasa India pasti ya, dan bahasa Inggris juga mungkin sebagian mahasiswa pasti sulit untuk itu. Nah, kemudian Bapak menjembatani itu supaya mahasiswa Indonesia itu bisa mengerti. Ataupun kalaupun ada video-video farmasi yang dari Indonesia, itu udah tingkatan-tingkatan yang di atas S1 Bapak lihat ya, mungkin dari ITB, dari ITS, dan kemudian sepertinya balik lagi ya. Ketika kita searching itu rata-rata itu bukan dari kita, banyakkan dari India ya, banyakkan dari India. Dari kita pokoknya kayak seperti out of topic ya, keluar dari topik. Iya sebenarnya sama satu topik tapi kayak tingkatannya udah tinggi seperti kayak buat tesis dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, Bapak kira cukup ya ini, walaupun 5 menit lagi. Ada video-video sebenarnya ingin Bapak tunjukkan ke kalian. Bapak tutup dulu mungkin ini. Ini ada satu video tentang viskositas. Coba. Nah, ini The same namanya type of fluid that can do this can also do this. Oh, putus sebentar ya. Bentar Bapak ini. Kok sorry. Ini nggak tahu nih kalau menggunakan Microsoft Teams suka begitu. All fluids, liquids, and gases exhibit a characteristic property of flowing under an applied force, which could be even the force of their own weight,
and also the ease which they flow differs from the liquid to liquid. The property of resistance. Nah, seperti tadi juga ini video ini juga pakai bahasa Inggris ya. Fluida ini, viskositas ini adalah studi tentang bagaimana zat air itu memiliki kekentalan dan sifat kecairan. To flow when a stress is applied to a liquid is called its viscosity. Here, aim is to find the absolute viscosity and the unknown composition of a given mixture. Now the apparatus used: wash bottle, stopwatch, Ostwald's viscometer, unknown liquid, pycnometer or RT bottle, pipette, a weighing balance. Nah, ini praktikum yang tadi Bapak jelaskan ya. Ini adalah viskometer Ostwald ya. Ostwald's viscometer is a traditional viscometer to measure the viscosity of a liquid. It is a U-shaped glass tube. In one arm, the bulb A is connected with a fine capillary. The lower end of a capillary is connected with a U-tube provided with a bulb B in the second arm. The bulb B is necessary to maintain the hydrostatic pressure during the flow of liquid. Through the capillary tube, the liquid flows with measurable speed. There are two marks, C and D, above and below the bulb A. The liquid flows under its own weight. The density of liquid is determined either by pycnometer or by RD bottle. Now the procedure. Clean the viscometer with chromic acid and then... Oke, kayaknya waktunya sudah ini Bapak cukupkan aja ya, Bapak stop presenting ya. Oke, 2 menit lagi Bapak akan ambil absensi ya. Bapak akan download absensi. Ada 19 partisipan, berarti termasuk Bapak ada 18 kita lihat ya. Silakan kalian kalau mau buka videonya, mau Bapak download attendance list-nya ya. Bapak hitung mungkin 10 hitungan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8